seseorang yang tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan, jadi dia tidak pernah mengetahui, tidak pernah mendengar ada rencana pembunuhan, atau dia tidak mengetahui akan terjadi pembunuhan, atau bahkan tidak melihat peristiwa pembunuhan, tapi kebetulan saja ia berada di lokasi yang sama dan di waktu yang sama. Apakah orang tersebut bisa dikategorikan sebagai turut serta melakukan sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Baik, mohon izin yang mulia. Dari contoh kasus yang saudara penasihat hukum ilustrasikan tadi, inti pertanyaannya terletak pada kalimat yang menyebutkan apakah orang yang hanya sekedar mengetahui bisa dianggap sebagai turut serta melakukan suatu tindak pidana, begitu? Jadi seseorang ini dia tidak mengetahui ada rencana pembunuhan, dia tidak mengetahui akan terjadi pembunuhan, dan juga tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut karena berada di ruangan yang berbeda, tapi kebetulan berada di lokasi atau rumah yang sama dan di waktu yang sama. Kalau kasusnya seperti itu tentu tidak ada meeting of mind dari yang bersangkutan. Ya, adalah sesuatu hal yang tidak tepat, saya kira tidak benar menurut pendapat saya. Kalau seandainya orang tidak mengetahui sama sekali, akan tetapi kebetulan ada di tempat itu, ada berada pada tempat yang salah dan waktu yang keliru, maka tentu tidaklah bisa memposisikan orang itu sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oke, saya lanjut ke salah satu bagian di pasal 55 ayat 1 ke 1, yaitu menyuruh lakukan. Tadi saudara ahli menjelaskan perbedaan antara menyuruh lakukan dengan menggerakkan. Saya ingin minta penjelasan yang lebih detail dalam konteks menyuruh lakukan. Sebenarnya siapa atau orang-orang seperti apa yang bisa masuk kategori yang disuruh lakukan, yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut? Seperti saya kemukakan tadi, orang yang disuruh melakukan itu adalah apa istilahnya vis compulsiva kalau saya tidak salah. Orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruh melakukan. Nah, orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang terkategori sebagai orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Antara lain adalah karena on to rekening Svatbarheid, orang yang tidak mampu bertanggung jawab, menyuruh orang gila untuk melakukan tindak pidana, itu orang gila tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Atau menyuruh orang dengan kekuatan penodongan senjata dan seterusnya, seperti yang kita kenal dengan apa yang disebut dengan strafrechtsleutiggronden atau alasan-alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Nah, orang-orang yang termasuk dalam kategori yang demikian itu sajalah yang bisa dianggap sebagai orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam konteks Doenplegen. Saudara ahli, sekarang kami masuk soal ke
pembuktian. Di bagian proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan? Dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC, dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan? Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Demikian. Baik, jadi yang diuji soal bahwa sebuah informasi itu layak dipertimbangkan sebagai bukti, apakah dari siapa yang menyampaikan atau kesesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, antara kesaksian yang satu dengan alat bukti yang lain? Bagaimana menurut saudara ahli? Kalau soal kesesuaian antara satu fakta dengan fakta yang lain, antara satu keterangan dengan keterangan yang lain, ini nanti kan akan menjadi apa yang dalam alat bukti kita kenal dengan nama petunjuk. Itu akan digunakan oleh hakim sebagai sarana untuk menimbulkan keyakinannya dalam alat bukti yang disebut sebagai petunjuk. Baik. Bagaimana jika jaksa penuntut umum, saya tidak menyimpulkannya JPU ya, bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silakan nanti ditanggapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Izin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika Itu kan artinya kamu bentuk opini, tanya saja sesuai dengan keahliannya. majelis hakim tidak melarang Ya. pertanyaan tersebut. Silakan lanjutkan dijawab. nanti, silakan tanggapi di tuntutan. Lanjutkan penasihat hukum. Silakan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya bahwa motif itu bukanlah delik berstandar. Motif itu bukanlah bagian inti delik. Sehingga dengan demikian secara mandiri, secara terpisah dengan yang lain, motif itu tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif. Sehingga dengan demikian
motif itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk membuktikan unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau seandainya, mohon maaf saya tidak menyimpulkan jaksa penuntut umum, kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif, itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya, tapi membuktikan kesengajaannya. Demikian. Oke, terima kasih saudara ahli.